Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama kami dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosikina. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam keadaan sehat, tetap bersukacita dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Senang sekali saya menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Selamat datang dan selamat bergabung. Ibadah kita pada pagi hari ini dilayani oleh hambanya, Pendeta Hari Sudarma, dengan tema Roh yang memerdekakan dari hukum Taurat. Dan apa saja kegiatan gereja dalam sepekan, mari kita saksikan bersama. Bagi saudara yang berbahagia dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai. Saudara-saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari nyatakan ucapan syukurmu melalui pengabdian persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer ke nomor rekening 6600117970 atas nama Bapak Thomas Tirta Mustika. Dan tetap terus lakukan protokol kesehatan. Dan jika tidak ada keperluan keluar rumah, tetap di rumah saja. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Kalau pagi hari ini kami mau datang beribadah bersama-sama secara online, biarlah Allah memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap orang yang menyaksikan boleh merasakan kebaikan Tuhan dan urapan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Allah yang bekerja memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Karena dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita ikuti ibadah ini sampai selesai. Dan terimalah kasih dan lawatan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Akan karuniamu
lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Sama-sama katakan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kami puji Engkau Tuhan, Kau Allah kami. Kami tinggikan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, sebab kemerdekaan kita berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami naikkan pujian kami agungkan nama-Mu. Haleluya.
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kita mau lebih lagi menaikkan pujian kita bagi Tuhan, sebab Dialah Allah kita yang kuat, hebat dan perkasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita mau lebih lagi memasyurkan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
disalib, tubuh memar didera, dalam nistaan dan naik dikuburkan segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, manis sedap didengar. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh luar biasa dan karyamu yang begitu ajaib yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau ajar kami bagaimana kami menghidupi hidup di dalam Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, merdeka. Ini tanggal 15 ya. 2 hari lagi kita memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tidak kerasa ya. Sudah berapa? 76 tahun. 76 tahun yang lalu merdeka. Sekarang sudah mencapai apa ya? Dulu ketika kita merayakan kemerdekaan itu dari penjajahan Belanda. Belanda, Jepang, kemudian Belanda masuk lagi, kita akhirnya merdeka. Merdeka dari penjajahan Belanda. Tetapi sesudah merdeka, apa yang terjadi dengan kita? Masuk namanya order lama ya. Order kalau nggak salah, order lama ya. Order lama. Tahun 65 terjadi lagi sepertinya pengulangan kemerdekaan lagi. Dibebaskan dari orde lama ke orde baru. Wow. Orde baru selama berapa tahun itu? 30 berapa tahun. Dan masuk lagi ke yang namanya masa reformasi. Masa reformasi kan ya? Dan reformasi ini ada apa nih? Merdeka lagi sepertinya. Sepertinya ada kemerdekaan, kebebasan dari sesuatu yang terjadi pada masa orde lama. Yang menarik adalah kalau saya perhatikan di masa reformasi ini kemerdekaan yang unik sekali nih. Kalau dulu di orde lama, jangan ngomong yang bukan-bukan mengenai presiden, mengenai negara kita dan sebagainya. Sekarang menarik sekali. Itu kata-kata kurang ajar yang tidak baik, tidak bagus itu bertebaran bahkan mengenai presiden kita nih. Jadi saya juga bingung. Sekarang yang dibilang merdeka yang kayak gimana sih? Yang dibilang mereka itu seperti apa sih? Kita merayakan 17 Agustus kemerdekaan, hari kemerdekaan yang ke-76. Seberapa jauh sih kemerdekaan yang kita mengerti? Ketika kita membaca Alkitab di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat ke-6 berkata gini. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jelas firman Tuhan mengatakan, ya kita akan bahas mengenai kata tetapi. Tetapi sekarang ini saya mau tekankan adalah kata dibebaskan, dimerdekakan. Dimerdekakan dari hukum Taurat. Iya. Dimerdekakan dari hukum Taurat. Nah, apa yang dimaksud dengan dimerdekakan dari hukum Taurat?
Nah ini yang sering kali kita lihat. Dibebaskan, kemerdekaan itu dimengerti adalah saya tidak perlu lagi memperhatikan hukum itu, tidak lagi hukum itu mengikat saya, mengatur hidup saya, menetapkan apa yang benar dan salah dalam hidup saya. Wow, kemerdekaan. Sekarang saya bebas. Sama seperti zaman reformasi kita nih. Zaman bebas kan, zaman bebas. Jadi suka-sukanya lah. Suka-sukanya lah. Saya katakan ketika kita punya konsep kemerdekaan di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam kegerejaan. Khususnya nih, kita di kalangan baptis ya. Wah, peraturannya adalah sekarang saya jemaat, saya punya hak suara, saya bisa menetapkan. Iya betul sih. Sehingga aturan yang ada, hukum peraturan yang ada, nggak bisa, nggak berlaku lagi. Nggak berlaku lagi. Saya sudah dibebaskan dari segala hukum-hukum itu. Sekarang saya menjalankan apa yang menurut, nah ini repotnya. Yang menurut saya benar. Secara tidak sadar, kita masuk pada hukum yang lama. Bahkan lebih celaka lagi, lebih ngawur lagi sekarang. Tidak ada aturan main sama sekali. Tidak ada aturan main sama sekali. Sehingga saya mau bawa kepada, dari mulai ayat pertama. Ketika pasal ke-7 ini ditulis oleh Rasul Paulus, dari ayat yang pertama ini, pasal 7. Paulus jelas menekankan kepada hukum yang ada. Peraturan hukum yang ada di bangsa Israel. Khususnya dalam hal perkawinan. Dia katakan gini. Saya tidak mengatakan ini menjadi peraturan perkawinan untuk kita sekalian. Tetapi dia memberikan contoh bagaimana keterikatan dengan hukum itu. Dia katakan dalam ayat pasal 7 ayat 1. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Yaitu bangsa Yahudi. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab ayat 2, seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, ini contoh yang sangat dikenal oleh bangsa Yahudi. Keterikatan seorang istri kepada satu laki-laki. Selama laki-laki itu ada, maka dia tidak boleh dengan laki-laki lain karena dia berzina. Tapi kita berpikir kok jadi laki-laki wanita aja ya. Laki-lakinya bagaimana? Ya kita kesampingkan. Karena tujuan saya bukan berbicara mengenai perkawinan, tetapi peraturan hukum yang ada. Dan kalau suaminya sudah meninggal, sudah mati, maka dia bebas dari sistem hukum suami dan istri. Dalam konteks itu, ya. Kemudian dia masuk dalam ayat 4 yang membicarakan mengenai kesatuan kita dalam Kristus. Dia katakan gini, sebab itu saudara-saudaraku, dengan konsep hukum yang ada, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Nah, langsung dikatakan nih, kamu telah mati. Jadi sesuatu yang sudah berlalu buat kita sekalian yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah mati ya bagi hukum Taurat di dalam Kristus, yang oleh tubuh Kristus kita dimerdekakan. Sudah lewat itu. Tapi kalau saudara belum percaya Tuhan Yesus, berarti saudara masih di dalam peraturan yang ada. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Nah, tadinya kan milik itu kan milik hukum Taurat. Di sini katakan milik orang lain, yaitu milik Dia, Yesus Kristus. Kalau memang kita sudah mati dari hukum Taurat, sekarang kita bisa menjadi milik orang lain. Kalau kita tidak mati dari hukum Taurat, maka kita tidak bisa menjadi milik orang lain yang dalam pengertian ayat yang keempat ini, yaitu Yesus Kristus.
yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, ciri khasnya apa ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pasal 4 ini? Kita yang sudah mati dari hukum Taurat, bagi hukum Taurat, kemudian dipersatukan dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Dan bukti kesatuan itu adalah berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah. Jadi kalau kita mengatakan, oh yang penting saya sudah bebas dari hukum Taurat, tetapi tidak menyatakan berbuah bagi Allah, itu jadi pertanyaan besar kan? Jadi pertanyaan besar, kita masih di mana posisinya nih? Bersama hukum Taurat atau sudah bersama Kristus? Kalau sudah bersama Kristus, buktinya harus berbuah bagi Allah. Kalau bagi Allah, buah yang seperti apa? Itu yang kita harus perhatikan lagi. Ya, harus buah kebenaran. Ayat kelima, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, ini ciri-ciri khasnya yang hidup di dalam hukum Taurat, hawa nafsu dosa yang merangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut, berbuah bagi maut. Dikatakan kalau kita masih melakukan segala sesuatu yang kita bilang tidak menurut hukum Taurat lagi. Oh, saya udah bebas, tidak usah ikutin hukum Taurat. Sekarang maunya saya. Karena di dalam pasal 6 Paulus menekankan mengenai bagaimana kita menjadi budak dosa. Sehingga yang kita lakukan seperti dikatakan ayat kelima ini, kita berbuah bagi maut. Kemudian dalam pasal 6 dikatakan ketika kita beralih kepada Yesus Kristus, ya, maut itu sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Kita tidak lagi jadi budak dosa dan kita tidak menghasilkan buah maut. Itu yang penting. Itu satu sisi. Kemudian dalam pasal 6 dia tekankan bahwa ketika kita sudah merdeka dari perbudakan maut, perbudakan dosa, dan kita bilang sekarang saya tidak mau jadi budak lagi. Pada saat kita menyatakan kita tidak mau diperbudak oleh apapun juga, bahkan oleh kebenaran di dalam Kristus Yesus, pada saat itu kita kembali lagi menjadi budak dosa. Sehingga prinsip yang ditekankan di dalam Roma pasal 6 jelas sekali, yaitu ketika kita dimerdekakan dari budak perbudakan dosa, kita harus menggantikan tuannya. Tuan yang tadinya dosa harus diganti dengan tuan kebenaran. Ketika kita mengganti dengan tuan kebenaran, baru kita bisa dimerdekakan dari perbudakan dosa. Tapi harus jelas tuannya harus ada. Tuannya dosa atau kebenaran. Itu sebabnya saya katakan dalam ayat 6 dijelaskan dengan begitu luar biasa. Dikatakan kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita sekalian menurut Roma pasal 7 ayat 6 ini, bahwa kita sudah harus hidup menurut roh. Roh yang mana? Huruf besar, Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 14 ayat 16-17, bahwa dia akan pergi dan akan memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang membimbing kita untuk hidup menurut kehendak Allah. Nah, ketika kita hidup dalam roh, maka kita akan terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang dipimpin oleh roh. Nah, bagaimana cara yang dipimpin oleh roh? Bagaimana caranya kita hidup dipimpin oleh roh? Kita dengan mudah mengatakan, oh kan saya sudah percaya, jadi Roh Kudus sudah dalam saya, sekarang Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Iya, terus seperti apa bentuknya? Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika kita hidup menurut roh, yang jelas seperti juga dikatakan di dalam ayat selanjutnya,
ayat pasal 7. Jika demikian, apakah yang kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi hukum Tauratnya mau diapakan gitu kan? Nah, aturannya masih ada enggak? Nah, itu yang kita katakan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk betul-betul menuntun kita mengerti apa dan bagaimana semestinya kita hidup di dalam Roh. Nah, yang saya mau tekankan, hidup dalam Roh adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Alkitab. Hidup yang sesuai dengan Alkitab. Ketika kita dipimpin oleh Roh, maka Roh akan menuntun kita hidup seturut dengan apa yang difirmankan Allah untuk kita. Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Dan Alkitab ditulis, diwahyukan oleh Roh Kudus sendiri. Nah, Roh Kudus akan memakai firman Tuhan itu untuk menuntun kita kepada perubahan-perubahan kehidupan. Bukan bermaksud memberikan tuduhan demi tuduhan kepada perbuatan-perbuatan dosa, tetapi ya itu sudah ada hukum Tauratnya. Seperti tadi ayat pasal 7 ayat 7 juga masih tetap ada, tetapi kita sekarang hidup dalam Roh Kudus yang menuntun kepada perubahan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini bicara Paulus kepada Timotius. Kamu sudah kenal firman Tuhan yang sudah diperkenalkan oleh neneknya dan ibunya. Ya, dengan demikian ayat ke-17, ayat 16. Ya, ayat 16, maaf. Ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab kita, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini kuncinya. Bukan saja untuk memberikan tuduhan terhadap perbuatan dosa, tetapi tujuan utamanya adalah supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berkata, saya nggak mau lihat, yang penting saya sudah merdeka dalam Kristus Yesus, saya tidak mau hidup menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, sebagaimana Roh Kudus sudah ilhamkan dan menuntun kita kepada perubahan itu. Pada saat kita nggak mau, pada saat itu kita kembali kepada peraturan hukum Taurat. Pemilihannya jelas. Itu sebabnya dengan demikian ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saudara dan saya dan saudara, diperlengkapi, ayat 17, untuk setiap perbuatan baik. Jadi fokusnya bukan boleh tidak boleh, dosa dan tidak dosa yang ditekankan, jangan ini, jangan itu dari hukum Taurat, tetapi ini langsung berubah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya yang katanya dipimpin oleh Roh, yang katanya kita berkata dipimpin oleh Roh, seperti yang dikatakan Roma pasal 7 ayat 6, yaitu melakukan segala sesuatu, melakukan semua perbuatan-perbuatan baik, menghasilkan buah-buah kebaikan. Satu-satunya adalah kalau kita sudah mulai masuk kepada proses yang saya bilang proses sanktifikasi ini, yaitu bagaimana dari hari ke hari kita semakin dalam kepada firman, supaya saya bisa melakukan semakin tinggi bagi kerajaan Tuhan. Satu-satunya cara saya bisa melakukan segala sesuatu yang baik ya bagi kemuliaan Tuhan, menghasilkan segala perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini harus semakin tinggi, semakin luar biasa dari hari ke hari. Dengan cara mematikan kita dari segala hawa nafsu keinginan daging dan masuk di dalam kehidupan
yang dipimpin Roh Kudus melalui pengenalan akan firman Tuhan. Dan kita mulailah dengan menjelam sedalam-dalamnya pada firman, baru kita bisa mengerti bagaimana menghasilkan buah-buah perbaikan, buah-buah kebaikan itu. Sekali lagi dikatakan oleh Paulus, hukum Taurat ayat ke-12. Jadi hukum Taurat pasal 7 ayat 12, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus dan benar dan baik. Hukum Tauratnya nggak salah. Tetapi kita yang masuk dalam jebakan hukum Taurat ini fokus kepada jangan melakukan. Sedangkan begitu kita masuk di dalam Kristus, hidup menurut Roh, kita harus melakukan. Nah, yang menarik adalah bukan melakukan suka-suka kita, tapi apa yang benar menurut firman Tuhan. Apa yang benar menurut firman Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8 bilang ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, Tuhan Yesus bilang waktu dia masih di bumi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Dan dia juga datang untuk supaya kebenaran dinyatakan. Dan penghakiman akhir akan menjadi jelas. Jadi ada peranan yang begitu penting dari Roh Kudus. Ketika Roma pasal 7 ayat 6 menetapkan bahwa kita sekarang hidup dalam roh, bahwa kita harus hidup meninggalkan pola kehidupan dosa. Segala. Jadi jangan lagi berkata, oh karena saya sudah merdeka, saya boleh melakukan apa saja. Berarti kita langsung saat itu juga menjadi budak dosa lagi. Sekali lagi saya ingatkan, harus beralih. Tuannya harus beralih. Jangan lagi dosa, tetapi kebenaran. Saya harus melakukan kebenaran di dalam Kristus Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Satu-satunya kita tahu apa yang benar, yang bukan dosa, yaitu dari firman Tuhan. Yang sudah diilhamkan, diwahyukan oleh Roh Kudus. Do you know your Bible? Saya masih ingat. Saya punya seorang dosen sebelum saya tutup. Ketika saya mulai kuliah, ya, dosen ini usianya 98. Jadi saya punya dosen usia 98, dia berdiri di mimbar mulai mengajar dan kita sibuk mencatat apa yang dikatakan, khususnya ayat-ayat yang dia pakai. Sepertinya ayat-ayat itu begitu penting yang dikatakan oleh dia. Ya memang penting, tapi ada satu kesalahan yang saya katakan, saya akhirnya menyadari bahwa yang dikatakan adalah seluruhnya dari Alkitab. Jadi sebenarnya seluruh Alkitab itulah yang menjadi titik tolak yang penting bagi Dr. Mitchell, pendiri dari Multnomah School of the Bible. Nah, di dalam pengajaran dia selalu membuka kesempatan untuk mahasiswa semua untuk bertanya. Dan selalu ada mahasiswa yang bertanya. Yang menarik buat saya bukan masalah pertanyaannya. Dia selalu menjawab dengan dua kalimat yang sama sebelum kalimat ketiga yang berkaitan dengan pertanyaan mahasiswa itu. Jawaban dia selalu gini. Setiap ada pertanyaan, don't you read your Bible? The answer, yang kedua ya, the answer is in the Bible. Dia bilang, kamu gak baca Alkitabmu? Jawaban dari segala persoalan hidup kamu itu ada dalam Alkitab. Yang jelas yang ditekankan oleh Dr. Mitchell adalah Alkitab merupakan kebenaran mutlak. Bukan kebenaran biasa, kebenaran mutlak. Sehingga saya tekankan, kalau kita memang mau menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam roh, maka tidak bisa tidak kita harus hidup menurut firman Tuhan. Dan seberapa dalam saudara mengerti akan firman Tuhan, itu menentukan kadar kebaikan perbuatan baik
perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan, itu semakin terbuka. Di sinilah saya katakan proses sanktifikasi itu, proses pengudusan itu. Bahwa Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kita melalui firman Tuhan untuk mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita perbuat? Kalau kita memang sudah dimerdekakan, bukti pertama saya katakan, do you love your Bible? Apakah saudara mengasihi, mencintai Alkitab saudara? Aduh, rasanya tuh gak enak kalau gak belajar firman Tuhan. No, saya bukan mengatakan mendengarkan firman Tuhan saja. Mempelajari firman Tuhan supaya mengerti apa maksud Tuhan untuk hidup saya. Saudara, kita bersyukur kita sudah dimerdekakan dari semua peraturan hukum Taurat ini. Bukan berarti kita boleh suka-suka hati melakukan apa saja. Ada aturan main yang sudah ditetapkan Tuhan, yang kita kenal di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi akan apa yang sudah difirmankan. Dan bukti nyata bahwa kita hidup dan sudah merdeka di dalam Kristus Yesus adalah menjadi budak kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu jelas mengatakan bahwa kami bukan lagi budak dosa. Tetapi tolong kami Tuhan, supaya kami semua sungguh-sungguh hidup sebagai budak kebenaran. Keinginan kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus melakukan apa yang benar di mata-Mu Bapa. Apa yang benar menurut Engkau Bapa. Apa yang menyenangkan Engkau. Dan Engkau telah memberikan firman-Mu, Alkitab, supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti akan semua perintah-perintah-Mu, melakukan, menghasilkan buah-buah kebaikan. Sehingga apapun yang kami lakukan, baik di dalam gereja, di dalam rumah, bagaimana yang kami lakukan ini menyenangkan hati Bapa. Karena cuma satu yang menyenangkan hatimu Bapa, ketika kami melakukan seturut dengan firman-Mu. Biarlah pengertian kami terus bertumbuh kepada Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Sehingga terlebih lagi kami melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata-Mu Bapa. Dan bahkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, dan kita percaya firman Tuhan yang dibagikan akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saatnya sekarang kita akan mengadakan doa syafaat bagi bangsa dan negara, bagi jemaat Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan keyakinan iman bagi kita sekalian, mari satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, untuk kasih setia dan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Walaupun kami ada dalam masa pandemi yang belum berakhir, walaupun sekeliling kami dipenuhi dengan ketidakpastian, dalam situasi yang penuh dengan keraguan-raguan, tapi kami tetap percaya sampai dengan hari ini, Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan tetap memberikan keyakinan, Tuhan tetap memberikan peneguhan bagi setiap kami, bahwa Allah Immanuel selalu beserta dengan kami. Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, di tengah situasi pandemi yang belum berakhir saat ini. Kami mengucap syukur untuk Presiden kami, Presiden Jokowi, beserta dengan jajarannya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kerja nyata yang sudah dilakukannya Tuhan. Bahwa sungguh-sungguh Tuhan Allah memberkati pemerintahan kami. Kami melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang 7,7% boleh terjadi di Indonesia. Dan kami juga percaya Tuhan, pemulihan ekonomi akan terus-menerus akan terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, UMKM, koperasi-koperasi Tuhan, perusahaan-perusahaan kecil bahkan perusahaan besar senantiasa dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Tidak terjadi Tuhan pemutusan hubungan kerja. Biar setiap karyawan boleh tetap bekerja. Biar sungguh Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan keperluan mereka masing-masing. Kami memberkati Tuhan di tengah situasi yang masih sulit saat ini. Di tengah sungguh-sungguh Tuhan penyebaran yang semakin meningkat di luar Jawa dan Bali. Kami berdoa biar sungguh-sungguh Tuhan juga campur tangan. Biarlah Allah sendiri yang memberkati bangsa kami. Memberkati setiap usaha dari para pemerintah. Untuk mengadakan vaksin Tuhan. Untuk mengatasi Tuhan pelonjakan Tuhan yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon pertolongan yang dari para Engkau. Agar kiranya Tuhan, kami tahu bukan upaya manusia yang dapat mengatasi semuanya ini. Namun kami yakin dan percaya, kalau kami berharap kepada Engkau, kami yakin Tuhan Allah terus menolong pemerintah kami, menolong Tuhan kerja dan strategi pemerintah kami dalam sungguh mengatasi situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Sekali lagi berkati Presiden Jokowi dan pemerintahan kami dengan segala upaya untuk vaksinasi secara nasional, secara massal. Tuhan juga akan memberkati agar terjadi Tuhan herd community bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian kami akan melihat Tuhan bagaimana kami bangsa ini boleh keluar dari pandemi ini Bapak. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan Tuhan juga memberkati, agar berikan kekuatan kesehatan dan perlindungan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang masih belum pulih. Kami berdoa juga yang mungkin dirawat di rumah sakit maupun di isoman di rumah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan kondisi dan situasi yang ada. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa ini, negara ini, kami serahkan dalam tangan Bapa di sorga. Karena hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan bagi seluruh bangsa ini dapat melewati situasi yang sulit saat ini. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sepanjang bulan ini. Tuhan terus memberkati
gereja kami, memberkati jemaat kami, lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, kebenaran firman Tuhan disampaikan, memberikan kepada kami peneguhan bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan pertolongan, Roh Kudus yang akan memberikan pimpinan kepada kami, untuk kami tetap tegar menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Roh Kudus yang memberikan ketenangan, Roh Kudus yang membebaskan kami dari keterikatan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan ketiada harapan. Kami percaya Tuhan, bahkan Roh Kudus juga yang akan menolong setiap kami untuk sungguh-sungguh tetap tenang dan tetap ada dalam damai sejahtera dari Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang berkhotbah sepanjang bulan ini, dan berkati juga Tuhan jemaat yang sudah mendengarkannya, bahkan simpatisan. Kami juga berdoa Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat Rosipina ke dalam tangan Tuhan. Biar akhirnya Tuhan memberkati. Mungkin di saat ini ada mereka kesulitan secara ekonomi Tuhan. Mungkin mereka kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas yang dikerjakan. Namun kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan memberi kekuatan mereka. Kiranya Tuhan berkenan menopang mereka. Kiranya Tuhan berkenan, Tuhan memberikan pimpinan dan penyataan kepada mereka. Biar imannya semakin diteguhkan, diyakinkan bahwa lewat doa sungguh-sungguh Tuhan mendengar. Lewat doa yang penuh dengan iman, biar mereka semua, kami semua dapat melewati situasi yang sulit saat ini. Gereja boleh terus bertumbuh, gereja boleh terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengarlah seru doa, permohonan doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Biar kiranya kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami semua, menuntun kami, menjaga kami, agar supaya segala sesuatu yang kami lakukan berkenan kepadamu dan berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kasih-Mu Yesus Kristus memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, pikiran kami, dan kami tunjukkan dalam segala perbuatan kami yang penuh dengan kasih, sehingga dunia melihat Kristus dan kasih-Nya melalui kami sekalian. Dan penyertaan Roh Kudus akan membimbing setiap langkah kami untuk terus bertumbuh ke arah Kristus, supaya kami semua semakin menjadi serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara sekalian, pergilah bersama kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu beserta saudara, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan sampai kepada kekekalan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.